Jika biasanya hari kelahiran dirayakan dengan penuh kebahagiaan, lain cerita yang dialami Dodi Sudrajat. Ya, 21 Desember kemarin jadi momen perdana keluarga rayakan ulang tahun Vanessa yang kini telah tiada. Sederet momen indah kian terkenang, hati Dodi masih resah dan tidak tenang. Ia pun mengungkapkan bahwa ia kembali diimpikan sang anak dan menitipkan sebuah amanah. Menurut Dodi, melalui mimpi itu Vanessa ingin jenazahnya segera dipindah ke TPU Karet Bifak, 1 Liang Lahat dengan ibunda. Lantas, kapankah Dodi beserta keluarga akan memindahkan makam? Di balik kisruh hak perwalian gala, waris, hingga polemik makam, kembali mencuat satu urusan yang tidak kalah membuat heboh. Kabarnya, sepeninggalan Vanessa Angel ada hutang-hutang yang belum terbayar. Menanggapi kabar tersebut, Dodi minta semua itu ditunjukkan dengan bukti tertulis. Benarkah ia akan melunasi semua hutang Vanessa yang belum terbayar? Memang hingga saat ini, diketahui bahwa Milano Lubis adalah kuasa hukum dari Dodi Sudrajat. Namun kemarin, sebuah pemandangan berbeda terlihat. Ya, Sunan Kalijaga tampak muncul di publik bersama dengan ayah Vanessa. Akhirnya terungkap bahwa Sunan ikut turun tangan akan menjadi kuasa hukum Dodi. Lantas alasan apakah yang membuat Sunan akhirnya berada di sisi Dodi? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Sudah lebih dari 40 hari, Vanessa Angel dan suaminya Bibi Andriansyah meninggal dunia. Sederet kenangan masih terlintas dari sosok keduanya. Kerinduan mendalam pun masih dirasakan terutama dari pihak keluarga. Dan pada tanggal 21 Desember 2021, tepat di hari lahir Vanessa, sang ayah Dodi Sudrajat mengaku ia kembali dimimpikan putrinya. Akui masih mengingat betul yang terjadi dalam mimpi tersebut, Dodi mengatakan bahwa kehadiran Vanessa dalam mimpinya untuk menyampaikan sebuah amanah. Lantas apa isi amanah Vanessa dalam mimpi Dodi? Benarkah isi amanah tersebut ingin makam dalam waktu dekat segera dipindah? Kemarin tanggal 21 itu Dedi sakit ya. Dedi sakit, jadi minum obat. Jadi sebenarnya jam 12 malam itu pengen kumpul semua sama mamanya Vanessa, sama Cika sama Mayang. Untuk kita jam 12 itu mendoakan ya, mau sholat terus mendoakan. Tapi nggak bisa karena tidur, udah sakit. Itu saya dimimpikan, mimpinya Vanessa ingin cepat-cepat makamnya dipindahkan ke 1 Liang dengan mamanya, ingin secepatnya dipindahkan. Itu mimpi saya. Jadi itu permintaan Vanessa pada malam di hari ulang tahun dia. Nggak diceritakan alasannya, pokoknya dia bilang dia ingin secepatnya dipindahkan ke makam mamahnya. Ya kalau memang begitu, ya saya sejak di awal kan saya udah bilang saya nggak bisa berbuat, karena bagi saya hal itu tidak sesuai. Tapi tentu saya tidak punya kekuatan dan tidak punya kemampuan untuk melarang. Ya kalau memang itu pendapat dia terbaik menurut dia, ya tuh saya mau berbuat apa?
saya mau berkata apa? Bagi saya hal itu dilakukan tentu akan mengganggu ketenangan dan kenyamanan anak dia dan anak saya. Kita lihatlah, makanya saya kadang-kadang agak merasa merasa kurang tepat juga. Masa kan makam masih basah, masa kita mau dipindahin, itu hal yang tidak sesuai dengan koridor agama itu kalau menurut saya. Ya, agama yang saya pelajari, nggak tahu saya bagaimana pendapat orang lain ya. Jadi kesimpulannya bagi saya nggak setuju dipindahin. Nggak setuju dipindahkan, masa makam masih basah, itu masih dalam sistem tubuh penguraian lah ya, kan gitu ya. Ya kalau seharusnya memang nggak bisa dipindahkan, seharusnya menurut aturan hukum yang berlaku ya nggak bisa. Kendati demikian, meskipun sang anak kembali mendatanginya lewat mimpi dan keluarga besar pun mendukung atas rencana untuk memindahkan jenazah almarhumah agar satu liang lahat dengan ibunya. Namun, Dodi tegaskan jika dirinya tidak terburu-buru. Ia mengaku masih mencari hari baik agar proses pemindahan bisa berjalan lancar. Mencari hari yang baik, ya mencari hari yang baik. Soalnya kan dari orang Jawa biasanya kalau mengadakan ritual seperti itu kayaknya harus mencari hari yang baik. Jadi belum tahu, nanti kita infokan ke media. Kan Dedi udah bilang berapa kali sudah pasti itu jadi, tapi nanti kita lagi cari waktunya karena menurut ya mamahnya kan orang Jawa ya, jadi kita mencari hari yang baik untuk memindahkan. Belum lagi sebelum pemindahan kita harus mengadakan pengajian malamnya. Ya mereka kan sudah tahu ya, mereka nggak usah dikasih tahu juga, mereka sudah banyak mendengar ya tentang pemindahan ini kan hak keluarga gitu, hak keluarga dari saya. Ya nanti pemindahannya seperti apa, teknisnya seperti apa, tanggal dan harinya nanti dikasih tahu. Alasan saya kan makam ini baru. Kalau istilah orangnya masih baru dan masih basah, masih dalam sistem penguraian baru. Jadi kalau saya sedapat mungkin makam ini janganlah dipindahkan dulu. Jadi kalau orang makam sekarang seperti itu pendapatnya berarti cocok dengan saya, ya alhamdulillah. Di hari lahir Vanessa kemarin, Dodi Sudrajat mengaku kembali dimimpikan Vanessa yang menginginkan pemindahan makam. Di sisi lain, mencuat sebuah kabar tentang keberadaan utang-utang Vanessa Angel yang harus segera dilunasi. Benarkah Dodi Sudrajat akan melunasinya dalam waktu dekat? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Hai, saya Citra Kirana. Jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi yang tayang 3 kali sehari, Senin sampai dengan Sabtu. Jangan lupa untuk like, share, dan juga subscribe. Terlepas dari polemik hak perwalian Gala, hak waris, hingga pemindahan makam, kepergian almarhumah Vanessa tidak hanya meninggalkan segudang cerita. Baru-baru ini mencuat hal yang tidak kalah membuat geger. Kabarnya, satu persatu daftar utang yang harus dilunasi Vanessa terus bermunculan. Hal itu pun diungkapkan oleh Haji Faisal ayah Bibi yang juga mertua Vanessa. Ya pastilah itu mah. Kalau orang dagang tidak ada yang nggak punya utang. Orang dagang punya piutang dan punya utang, itu tidak bisa dihindari. Memang itu rumus dagang. Sekarang ya udah ada sih, muncul satu-satu udah ada. Jadi namun masih bisa lah saya tanganin. Kemarin yang saya beresin soal utang-utang tidak ada saya beresin. Saya belum berani, saya harus konfirmasi dulu ke Pak Dodinya. Enak saya nanti ada duit hilang, wah saya nanti dituduh. Sebagai seorang ayah, ingin semua persoalan putrinya selesai. Dodi pun pasang badan terkait kabar utang-utang yang dimiliki oleh Vanessa. Bukan tanpa alasan, ia ingin putrinya beristirahat dalam tenang.
Namun, ia pun tidak lupa untuk menyampaikan wanti-wanti agar kesempatan ini tidak disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Ia tegaskan, siapapun yang mengajukan permintaan pembayaran hutang wajib disertai oleh bukti kesepakatannya dengan Vanessa. Oh, iya, nanti saya akan bicarakan juga dengan Bang Sunan sama Bang Milano juga. Kita akan bicarakan tentunya kalau ada hutang piutang tentunya kewajiban keluarga untuk membayar. Ya, tapi itu juga berdasarkan bukti-bukti yang harus jelas. Minimal itu ada percakapan. Betul. Ya, minimal ada percakapan. Mungkin ada bukti-bukti transfer. Artinya orang tidak bisa sembarangan ya, dan tidak boleh mempergunakan kesempatan ini ya untuk kepentingan dirinya. Tapi saya yakin Pak Dodi dan keluarga ya tentunya mengikuti aturan-aturan agama yang dimana kalau memang almarhumah Vanessa Angel itu memiliki sangkutan ya, pastilah dengan cara musyawarah kita akan selesaikan. Haji Faisal ungkapkan tentang hutang-hutang yang bermunculan. Dodi pun siap bertanggung jawab dengan syarat tertentu. Atas polemik yang terjadi, Dodi sudah didampingi kuasa hukum yakni Milano Lubis. Tapi siapa sangka Dodi Sudrajat justru tambah personil. Alasan apakah yang membuat Sunan Kalijaga akhirnya bergabung dengan Dodi Sudrajat? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, saya Jiko Jericho. Saksikan terus Intens Investigasi yang tayang 3 kali sehari, Senin sampai Sabtu. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Pasca Vanessa Angel meninggal, banyak keputusan dari Dodi Sudrajat yang menimbulkan pro kontra di masyarakat. Komentar pedas dan cibiran pun tidak luput ditujukan pada Dodi Sudrajat dan juga keluarga. Selama ini diketahui Milano Lubislah yang ada di sisi Dodi, menjadi kuasa hukum Dodi Sudrajat. Namun kemarin sebuah pemandangan mengejutkan muncul. Ya, tiba-tiba Sunan Kalijaga yang dikenal sebagai pengacara hadir bersama Dodi Sudrajat. Akui gandeng Sunan Kalijaga sebagai kuasa hukumnya, lantas apa alasan Sunan kini berada di sisi Dodi Sudrajat? Saya kenapa ya, jujur aja saya selama ini nggak mau tahu, nggak mau ikut campur. Tapi saya melihat belakangan ini sudah ada sesuatu yang ganjil buat saya. Sehingga saya kebetulan juga jadi sedikit ke belakang mengikuti, melihat ini ada hal-hal yang apa yang dituduhkan, apa yang disangkakan kepada Pak Dodi ini sebenarnya tidak. Ini sudah sesuatu yang tidak bisa dibiarkan, ya, harus kita luruskan sehingga tidak menjadi polemik, tidak menjadi kegaduhan, dan tidak menjadi fitnah ya kepada seseorang, dan pastinya saya berharap tidak menjadi tontonan yang tidak baik. Dalam hal ini ada beberapa PR yang harus diluruskan, dituntaskan ya. Kalau secara hukum tentunya dengan rekan saya, kawan saya, sahabat saya Bang Milano, itu nanti dari awal kan sudah mendampingi Pak Dodi. Namun demikian saya juga nanti akan mempunyai satu kewajiban ya, kewajiban bukan hanya untuk memperjuangkan keadilan Pak Dodi, tapi juga untuk meluruskan. Saya mendapatkan info bahwa ada hak dari anak ya, anak Pak Dodi yaitu almarhumah yang sampai saat ini tidak ada di tangan Bapak. Bahkan saya sampai heran, loh kan harusnya ada di Bapak. Orang itu punya anak Bapak, nggak ada. Nah, jadi ingat ya, saya akan meluruskan, saya akan membantu Pak Dodi
untuk mendapatkan keadilan. Tak hanya mengaku akan membantu Dodi untuk mendapat keadilan, rupanya Sunan juga memiliki alasan tersendiri. Padahal awalnya ia pun tidak pernah sekalipun memperhatikan, apalagi mengikuti perseteruan Dodi dan Faisal. Tapi kemudian, tepat di hari ulang tahun Vanessa, tiba-tiba sebuah mimpi juga turut dialami oleh Sunan, yaitu kedatangan Vanessa dalam mimpinya. Saat itu saya sekitar jam 2 malam ya, terbangun karena saya habis dimimpikan almarhum Vanessa ya, itu datang kepada saya dengan baju hitam-hitam, dengan wajah cantik dan make up. Itu seperti ingin menyampaikan sesuatu kepada saya. Tapi di mimpi malam itu saya bilang, "Bu," karena saya biasa panggil dia Bu, bilang, "Nanti kita ngobrol ya, saya sedang ada kegiatan." Lalu saya pergi, Vanessa dengan nggak sempat bicara apa-apa waktu itu, saya bilang, "Kita janjian ketemu di rumah aja." Oke, saya jalan. Lalu pada malam harinya saya di dalam mimpi saya itu saya di pagar rumah saya menunggu, kok Vanessa nggak datang ya? Saya kirim Al-Fatihah, lalu saya bertanya-tanya, ini ada apa ya? Kok saya yang selama ini juga nggak ngikutin urusannya apa, nggak tahu bagaimana, cuma dengar kabarnya almarhumah meninggal, kok tiba-tiba dimimpiin. Nah barusan saya diskusi sama Pak Dodi, ternyata pas kemarin tanggal 21 Desember, dimana kalau almarhumah masih hidup, ulang tahun ya Pak? Ulang tahun. Ulang tahun. Allah nggak tidur ya, Allah nggak tidur. Bang Sunan datang ke saya pada saat yang tepat, ya. Dan saya terima kasih untuk Bang Sunan yang membantu saya untuk mendapatkan keadilan. Saya seorang ayah yang sudah dizolimin, dan Bang Sunan juga yang ya, kangen sama cucunya. sekali lagi terima kasih Bang Sunan, bisa nanti satu tim dengan Bang Milano. Mudah-mudahan keadilan akan amin datang nantinya. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu yang tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel Intens Investigasi.